Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Andrian Usmana, mahasiswa Universitas Pelita Bangsa, NIM 31231099. Nah, pertama-tama yang saya hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah PKN yaitu Bapak Sugeng Budi Raharjo, STMM. Di sini saya akan menjelaskan sistem konstitusi di negara Malaysia. Eh, Untuk agenda hari ini ada Kelembagaan Negara Malaysia, yang kedua ada sistem pembagian kekuasaan negara Malaysia, dilanjut dengan kesimpulan dan diakhiri dengan penutup. Kelembagaan Negara Malaysia yang pertama itu ada bentuk negara. Nah, Malaysia merupakan negara yang menganut tipe negara federal dengan sistem pemerintahan monarki demokrasi yang meliputi 11 negara bagian dan 2 wilayah federal. Nah, 11 wilayah bagian itu meliputi seperti Johor, Kebah, Kelantan, Malaka, Negeri Sembilan, Pahang, Panang, Perak, terus Perlis, Selangor, dan Terengganu. Sedangkan dua wilayah federal yaitu seperti Kuala Lumpur dan Putrajaya. Nah, sistem federal Malaysia sendiri terdiri dari pemerintahan pusat dan pemerintahan bagian, di mana kekuasaan legislatif dan eksekutif federasinya dibagi antara pemerintahan pusat dan pemerintahan bagian. Yang kedua, ada sistem pemerintahan. Bentuk pemerintahan negara Malaysia yang berbentuk monarki demokrasi atau monarki konstitusional, yakni menganut sistem pemerintahan kerajaan yang berdasarkan konstitusi, bukan kerajaan mutlak. Bisa dibilang sebagai monarki absolut. Slide selanjutnya ada sistem pembagian kekuasaan negara Malaysia. Yang pertama ada kepala negara. Kepala negara di Malaysia disebut sebagai Pertuan Aong. Nah, Pertuan Aong ini sebagai gelar atau raja dari Malaysia. Ia merupakan ia merupakan kepala utama negara bagi persekutuan. Di Pertuan Aong sebagai ketua negara Malaysia mempunyai kekuasaan tiga bidang, yaitu seperti eksekutif, perundangan, dan kehakiman, dan bertanggung jawab memelihara agama Islam di Malaysia serta memelihara keamanan dalam negerinya. Yang kedua ada kekuasaan eksekutif. Nah, kekuasaan eksekutif sendiri di negara Malaysia dipegang oleh Pertuan Aong. Dalam menjalankan kekuasaan eksekutif, Pertuan Aong menjalankan pemerintahan negara atas nasihat ketua kerajaan, yaitu Perdana Menteri dan dibantu oleh jemaah menterinya. Nah, selanjutnya ada kekuasaan legislatif. Nah, legislatif sendiri mengamalkan sistem pemerintahan demokrasi. Parlemen Parlemen Malaysia merupakan badan perundangan kebangsaan Malaysia. Berdasarkan sistem parlemen Westminster, Parlemen Malaysia terdiri daripada Dewan Rakyat dan Dewan Negara, atau biasa dikenal sebagai Seneta. Seneta sendiri memiliki anggota sebanyak 69 ahli yang dikenal sebagai senator. Nah, yang terdiri dari 40 orang yang dilantik oleh di Pertuan Aong, dan 26 orang ahli dipilih oleh 30 buah Dewan Perundangan Negara Malaysia. Nah, yang keempat ada kekuasaan yudikatif. Dalam menjalankan kekuasaan kehakiman atau yudikatif, di Pertuan Aong melantik kehakiman besar persekutuan dan mahkamah-mahkamah tinggi serta penguang negara atas nasihat Perdana Menterinya. Selain kekuasaan, di Pertuan Aong juga memiliki kekuasaan lain seperti Panglima Tertinggi Angkatan Tentara Sekutu dan Ketua Agama Islam di Malaysia. Mungkin jadi kesimpulannya,
Malaysia merupakan negara yang menganut tipe negara federal, teman-teman, atau meliputi negara federal, negara bagian, dan mengikuti sistem pemerintahan monarki demokrasi. Nah, negara Malaysia sendiri menganut pemimpin kerajaan, yaitu yang disebut gelar sebagai Petuang Aong sebagai ketua negara Malaysia. Nah, Petuang Aong sendiri mempunyai kekuasaan 3 bidang seperti eksekutif, perundangan, kehakiman, dan bertanggung jawab memelihara agama Islam di Malaysia dan memelihara keamanan dalam negerinya. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.